Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bisnis intelijensi. Perkenalkan, nama saya Marita Anggraini, NIM 100, kelas akuntansi A3 semester 4. Poin-poin pembahasan dalam materi ini yaitu 1. Sejarah bisnis intelijensi, 2. Tujuan bisnis intelijensi, 3. Konsep penerapan bisnis intelijensi dalam berbagai aspek bidang. Sejarah bisnis intelijensi. Istilah bisnis intelijensi atau BI pertama kali didengungkan pada tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Lund. Beliau mendefinisikan istilah intelijensi sebagai kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan timbal balik antara fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Bisnis intelijensi seperti yang kita ketahui pada saat ini bisa dikatakan sebagai hasil evaluasi dari Decision Support System atau DSS yang dimulai sekitar tahun 1960 dan berkembang sampai tahun 1980-an. Sekitar tahun 1980-an, mulai dari DSS, EIS, Executive Information System, Data Warehouse, OLAP, dan Business Intelligence mulai menjadi perhatian dan menjadi suatu kesatuan sistem. Pada tahun 1989, dalam sebuah artikel terbitan Gartner, Howard Dresner menggunakan istilah Business Intelligence atau BI. Dia menggambarkan istilah tersebut sebagai seperangkat konsep dan metode yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan dengan bantuan sistem yang berbasiskan fakta atau realita yang terjadi. Tujuan bisnis intelijensi. Adapun tujuan dari bisnis intelijensi yaitu untuk mempermudah interpretasi dari big data yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi atau memprediksi strategi yang akan diterapkan demi keuntungan perusahaan. Konsep penerapan bisnis intelijensi. 1. Bidang kesehatan. Salah satu penerapan yang sering kita temui ialah pada bidang kesehatan, yaitu yang terdapat di rumah sakit. Sebelum sistem rumah sakit memanfaatkan BI, mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan pasien, sehingga sering terjadi ketidakcocokan antara solusi dan kebutuhan pasien. Sedangkan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pertolongan pada pasien. Terkadang petugas kesehatan memiliki kekhawatiran akan informasi atau data yang tidak relevan. Namun dengan adanya solusi intelijen bisnis modern satu ini, mereka dapat mendayagunakan analitik dan data besar yang dapat divisualisasikan untuk mengetahui perawatan kesehatan apa yang sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien. Hal ini tidak hanya membantu dalam proses menganalisis serta menyaring data yang benar, tetapi juga merampingkan jumlah biaya yang dikeluarkan. Selain membantu tingkat keakuratan hasil pasien, ini juga memudahkan pekerjaan manusia. Tentunya hal ini dapat membantu petugas kesehatan dalam menciptakan keputusan yang cerdas. Dengan begitu, perawatan yang akan diberikan kepada pasien akan optimal. 2. Bidang perbankan. Penerapan bisnis intelijensi pada industri perbankan merupakan kunci sukses dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan kegiatan bisnis, utama dengan kemampuan dalam mendapatkan, mengelola, dan menganalisa data nasabah, produk, layanan, kegiatan operasi, pemasok, dan rekan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Peranan bisnis intelijensi dalam kegiatan bisnis dapat menyediakan layanan yang lebih personal kepada pelanggan dan secara radikal meningkatkan kualitas servis dari bank tersebut. 3. Bidang retail. Penerapan bisnis intelijensi pada bidang retail, salah satunya dalam alternatif sales channel, dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola berbagai jenis distribution channel seperti melalui internet, katalog,
dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi saat ini, menyebabkan seorang pelanggan dapat berinteraksi dengan perusahaan melalui berbagai channel dalam satu periode. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.